semuanya, perkenalkan nama saya Florentia Margaret Mewengkang dengan NIM 240711010012. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pluralisme hukum. Jadi pluralisme hukum adalah suatu kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum berlaku secara bersamaan dalam suatu masyarakat atau negara. Fenomena ini merupakan kenyataan yang hampir tidak dapat dihindari dalam kehidupan sosial, terutama pada negara-negara yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan agama seperti Indonesia. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum bukan hanya sekedar keberadaan hukum negara di samping hukum adat atau hukum agama, melainkan juga mencerminkan interaksi yang dinamis antara berbagai sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Pluralisme hukum muncul karena hukum pada hakikatnya tidak lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari pengalaman hidup manusia, dari kebiasaan yang terus-menerus dilakukan, serta dari nilai-nilai moral dan sosial yang diyakini oleh suatu komunitas. Oleh karena itu, hukum tidak hanya dipahami sebagai produk formal dari lembaga negara, melainkan juga sebagai hasil dari proses sosial dan budaya masyarakat. Dalam pandangan sosiologi hukum, hukum adalah cerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau the living law. Maka, ketika masyarakat terdiri dari berbagai kelompok sosial dengan norma dan nilai yang berbeda-beda, secara otomatis akan muncul pula berbagai bentuk sistem hukum yang berlaku di dalamnya. Sebagai contoh, di Indonesia dikenal adanya hukum adat yang berkembang berdasarkan kebiasaan dan nilai-nilai tradisional di masing-masing daerah, hukum Islam yang mengatur aspek-aspek kehidupan untuk Muslim, serta hukum nasional yang dibentuk oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Ketiga sistem hukum ini hidup berdampingan dan sering kali berinteraksi, baik secara harmonis maupun dalam bentuk ketegangan. Misalnya, dalam urusan perkawinan atau warisan, masyarakat tertentu mungkin lebih memilih menggunakan hukum agama atau hukum adat, sedangkan dalam perkara perdata dan pidana umum, hukum negara menjadi acuan utama. Dalam konteks akademik, pluralisme hukum seringkali dikaji melalui dua pendekatan utama, yakni weak legal pluralism dan strong legal pluralism. Konsep weak legal pluralism menjelaskan bahwa keberadaan hukum non-negara seperti hukum adat atau hukum agama hanya dapat diakui akan diberlakukan jika diakomodasi oleh sistem hukum negara. Dalam pandangan ini, negara memiliki peran sentral sebagai pengatur utama yang menentukan hukum mana yang sah dan mana yang tidak. Hukum adat atau hukum agama dianggap sah sejauh diakui dalam peraturan perundang-undangan negara. Sebaliknya, strong legal pluralism, sebagaimana dikemukakan oleh John Griffiths, berangkat dari asumsi bahwa hukum tidak selalu harus bergantung pada pengakuan negara. Hukum tradisional dan hukum sosial dapat tetap hidup dan dipatuhi oleh masyarakat meskipun tidak dilegalkan secara formal. Dalam situasi seperti ini, masyarakat menjalankan hukum yang mereka anggap sah berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan sendiri. Contoh nyata dari kondisi ini dapat ditemukan dalam praktik hukum adat di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Bali, Papua, Aceh, dan Minangkabau, di mana aturan adat tetap dijalankan meskipun tidak selalu diatur secara rinci dalam hukum nasional. Pluralisme hukum memiliki dimensi yang sangat kompleks karena melibatkan interaksi antara struktur kekuasaan, identitas budaya, dan dinamika sosial.
Keberadaan berbagai sistem hukum ini seringkali menimbulkan pertanyaan tentang otoritas, keadilan, dan kesetaraan di hadapan hukum. Di satu sisi, pluralisme hukum mencerminkan pengakuan terhadap keberagaman dan menghormati kearifan lokal. Namun di sisi lain, ia juga dapat menimbulkan konflik ketika terjadi tumpang tindih antara aturan adat, hukum agama, dan hukum negara. Sebagai contoh, dalam konteks hukum adat mengenai warisan, perempuan di beberapa daerah masih dianggap tidak memiliki hak waris yang sama dengan laki-laki. Ketika prinsip tersebut bertentangan dengan hukum nasional yang menjamin kesetaraan gender, maka muncul persoalan hukum mana yang seharusnya ditakuti. Disinilah tantangan besar pluralisme hukum, yaitu mencari titik temu antara penghormatan terhadap tradisi dan keadilan universal yang diatur oleh hukum modern. Selain itu, pluralisme hukum juga menjadi tantangan dalam pembangunan sistem hukum nasional. Negara tidak bisa serta-merta meniadakan hukum adat karena hukum tersebut telah menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat. Namun, negara juga harus memastikan bahwa seluruh warga negara mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang sama. Oleh karena itu, integrasi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama perlu dilakukan secara berhati-hati dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum memiliki dasar historis dan konstitusional. Sejak masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda telah menerapkan sistem hukum yang pluralistik dengan membedakan antara hukum untuk orang Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Setelah Indonesia merdeka, warisan sistem hukum yang beragam itu tetap bertahan meskipun dalam bentuk yang berbeda. Konstitusi Indonesia juga mengakui keberadaan hukum adat sejauh masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat ditemukan dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, pluralisme hukum di Indonesia bukanlah suatu kelemahan, tetapi merupakan kekayaan hukum yang mencerminkan realitas sosial dan budaya bangsa. Keberagaman sistem hukum ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak dapat dipaksakan menjadi tunggal dan seragam, melainkan harus bersifat inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial. Sebagai refleksi, pluralisme hukum menuntut kita untuk memahami bahwa hukum bukan hanya sekedar kumpulan peraturan tertulis, tetapi juga bagian dari budaya dan jati diri suatu bangsa. Dalam masyarakat yang majemuk, keberhasilan sistem hukum tidak diukur dari seberapa seragam peraturannya, melainkan dari seberapa jauh hukum tersebut mampu mengakomodasi berbagai nilai dan kepentingan yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dalam membangun sistem hukum nasional yang berkeadilan, diperlukan kesadaran bahwa pluralisme hukum adalah keniscayaan, bukan hambatan. Ia menjadi jembatan antara masa lalu yang syarat dengan nilai-nilai tradisional dan masa kini yang ditandai dengan modernisasi dan globalisasi. Tantangannya terletak pada bagaimana semua sistem hukum itu dapat berjalan berdampingan, saling menghormati, dan saling melengkapi tanpa menimbulkan konflik yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, pluralisme hukum di Indonesia merupakan cerminan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam dunia hukum, semboyan ini memiliki makna mendalam. Meskipun terdapat berbagai sistem hukum yang berbeda, semuanya bertujuan sama, yaitu menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.